Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Ya, pada kesempatan kali ini di depan saya ada satu unit Motuba, ya, mobil tua bangka. Ya, karena usianya itu sudah sangat tua, ya. Ini adalah Mitsubishi Lancer Dangan GTI, ya, 1.6 lanseran tahun 1989. Ya, sudah 30 tahun lebih ya mobil ini usianya. Ini mobil yang pasti ya cukup banyak minusnya, tapi sisi positifnya juga tidak kalah banyak ya. Oke, kali ini agendanya adalah ya manasi mobil saja ya, karena ini mobil jarang sekali dipakai, paling itu hanya sepekan sekali ya. Karena ini mobil tua, jadi tidak bisa langsung main starter saja ya. Jadi perlu dicek dulu, dipastikan semua kondisinya itu baik, dalam artian bagian-bagian yang vital itu berjalan dengan baik ya. Kalau yang jelas itu kelihatan minus ya, ada cat yang terkelupas karena sempat ada tragedi dulu di awal-awal pakai, tragedi konsleting ya, jadi terbakar gitu. Tapi alhamdulillah ini mobil masih rezeki ya, jadi masih bisa terselamatkan. Oke, teman-teman sekalian, kita buka dulu ya kap mesinnya ya. Jadi ini penampilannya seperti ini ya, apa adanya ya. Yang penting tidak kepanasan, tidak kehujanan. Nah, ini untuk interior juga ala kadarnya ya, banyak minus. Kita buka dulu kap mesinnya. Oke. Ya, ini tampilan mesinnya seperti ini. Iya, cukup kotor ya. Jadi ya memang ya yang penting bisa jalan, kondisi normal, bisa untuk memenuhi kebutuhan, itu sudah cukup. Yang pertama-tama ini kita cek beberapa cairan yang ada ya. Jadi di sini seperti ada minyak kopling di sini. Ini kondisi masih lumayan lah. Meskipun di bawah garis batas, tapi masih bisa tertoleransi. Untuk minyak rem di sini juga masih cukup yang seperti ini ya. Kemudian apalagi yang kita cek? Kita cek di sini kondisi oli atau minyak power steering. Ya, ini dia. Nah, ya masih cukup ya, masih bagus. Nah, power steering aman. Ya, karena kemarin ini sempat ganti ya, satu gelondong rak setir, power steeringnya ganti karena bawaannya sudah bocor ya. Oke, kemudian ini ada stick oli, kita cek dulu. Kondisi oli masih aman. Yang tidak kalah penting tentu adalah air radiator ya. Air radiator kita buka dulu. Oke ya, terlihat agak berkurang sedikit ya, tapi sebetulnya ini normal. Tapi bisa kita beri tambahan ya. Kita beri tambahan ya, pakai air ini aja, air putih saja ya. Ya, kita tuang secukupnya. Biasanya hanya sekitar setengah gelas paling enggak. Biasanya ini larinya ke tabung penampungan air cadangan ya, ini sini di sampingnya aki itu.
atau di depannya aki. Oke, air radiator sudah terisi. Kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi. Oke, setelah semua komponen vital dipastikan aman. Oh ya, aki, kondisi aki ini saya kurang tahu ini ya, nggak terlalu terlihat batas kondisi airnya ya, tapi selama ini tidak ada masalah. Oke, coba kita panasi ya. Ya, kita panasi dulu. Ya, indikator nyala ya. Ya, indikator cek engine sudah mati. Sekarang bismillah kita starter ya. Bismillah. Iya. Nah, ini seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi namanya mobil tua. Ini kalau kondisi dingin RPM cenderung tinggi ini ya, cenderung tinggi ya, karena idealnya itu di bawah 1000 mestinya ya. Jadi ini masih di atas 1000. Nanti dia akan turun sendiri ketika kondisi mesin sudah mencapai suhu ideal dengan ditandakan kipas radiator nyala otomatis, berputar otomatis ya. Kita tutup dulu ya. Kalau ada yang bertanya apakah mobil tua ini dijual, sebetulnya enggak ya. Sebetulnya enggak dijual karena ini mobil saya beli memang karena butuh, karena terutama untuk luar kota ya, Madiun Ponorogo. Tapi Ponorogonya agak jauh, dekat perbatasan Trenggalek. Dulu ketika belum ada mobil, biasanya pakai ini, nyewa ya, nyewa ataupun taksi online. Itu biasanya memakan biaya cukup banyak. Satu kali perjalanan itu sekitar 220.000. Belum lagi pulangnya ke sini, jadi hampir 500.000. Kalau sama konsumsinya ya 500.000 lah PP itu ya. Jadi hanya Madiun Ponorogo itu memakan biaya sebanyak itu. Jadi kemarin sebelum ada unit ini, kebetulan ada satu unit motor ya, Yamaha NMAX, itu kita jual dan hasilnya untuk ini beli kendaraan roda 4 ini. Ya ala kadarnya, yang pasti banyak minusnya karena barang bekas sudah tua ya, 30 tahun lebih. Tapi secara umum di luar minus tadi kondisinya masih tergolong baik dan masih bisa memenuhi kebutuhan. Kalau ada yang bertanya apakah dijual, sebetulnya tadi tidak ya, cuma ya tetap kalau harga cocok ya tetap dilepas nanti. Untuk kisaran harga ini saya belum hitung-hitung kembali ya, karena kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi saat mengambil dulu itu sudah jauh berbeda. Dulu ketika mengambil pertama kali, kondisi kelistrikan masih semrawut, banyak kabel-kabel yang dijemper ya, termasuk dulu itu bracket aki seperti ini ya, bracket aki seperti ini itu tidak ada, jadi hanya pakai besi gitu saja, dan itu sangat berbahaya dan sudah sempat merasakan bahayanya, terjadi konsleting. Jadi bagian positif, kutub positif aki itu sampai menyentuh bagian ini atap kap mesin. Jadi terjadi hubungan arus pendek, konsleting, kebakaran. Waktu itu saya bersama keluarga ya, alhamdulillah setelah keluarga dipastikan aman, api sudah kelihatan, akhirnya ya dibantu oleh warga, oleh beberapa pengendara yang lain,
mobil masih bisa terselamatkan ya. Alhamdulillah masih rezeki. Kemudian setelah itu saya bawa ke bengkel spesialis kelistrikan ya. Jadi saya minta supaya kelistrikannya itu distandarkan lagi. Semua kabel-kabel jumperan itu dibuang, dibalikan ke arus standarnya. Jadi kelistrikan beres. Untuk keropos pasti ada ya, di bagian lantai terutama ada beberapa keropos ya. Intinya ini banyak minusnya. Tapi kalau untuk ukuran saya, sekedar wira-wiri dalam kota ataupun keperluan luar kota, itu masih bisa mengcover kebutuhan tersebut ya. Tapi intinya kalau memang harga cocok ya nanti dilepas ya, nanti dilepas. Ini sudah banyak sekali part yang ganti. Rak setir power steering 1 gelondong ganti, aki baru ya, baru. Kemudian interior ada beberapa yang kami belikan ya kondisi bekas tapi sangat layak pakai. Ada penambahan ini, apa namanya ya, ini ya yang ada baut merah itu idle up ya. Idle up kita beli dari punyanya Toyota Greco ya, Great Corolla. Itu fungsinya untuk supaya RPM itu tetap nggak ngedrop, tetap stabil ketika kondisi AC dinyalakan. Nah, AC cukup dingin ya untuk mobil sekelas ini. Ya mungkin itu saja ya teman-teman sekalian. Ini terus terang saya juga masih sangat awam soal permobilan ya, hanya tahu sedikit-sedikit saja lah ya, hanya bisa manasi. Kemudian ya wong dulu ketika ambil mobil ini kondisi itu belum bisa menyetir sama sekali. Jadi ketika awal-awal punya itu hanya diparkir di halaman saja ya, nyetir pun belum bisa. Sambil pelan-pelan belajar, alhamdulillah sedikit banyak sudah bisa ya. Semoga ya antum semua yang mungkin belum bisa memiliki kendaraan roda 4 bisa segera terwujud sesuai kebutuhan saja ya. Jadi tidak perlu yang mahal-mahal, apalagi sampai kredit riba seperti itu ya. Jadi kalau memang mampunya beli bekas ya beli bekas saja lah. Ini mobil setara harga motor murah sekali ya, sekitar 20 jutaan lah ya. Itu sudah bisa mengcover kebutuhan. Tidak perlu kita itu mengedepankan gengsi ataupun gaya hidup yang tentu tidak akan pernah habis ya. Belum lagi kalau kredit ribawi seperti itu, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah taala senantiasa melindungi kita dan mempermudah urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya, sekian saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.